Shalom jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan biarlah Dia menjadi imam besar kita yang selalu kita arahkan hati, pikiran, pandangan kita, fokus kita kepada Dia yang telah memanggil, memilih dan menebus kita dengan kasih-Nya. Dan kita masih belajar kembali tentang bagaimana perkenanan Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang utuh di hadapan-Nya. Bagaimana pelayanan kita, pengiringan kita dasari dengan kehidupan yang sudah pulih, sudah utuh, komplit, sempurna. Terkadang ketika kita tidak menjadi pribadi yang utuh, kita seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita merasa ada yang kurang. Dan kita berpikir Yesus enggak cukup. Kita harus menambahkan dengan kecerdasan, kepintaran, kehebatan, pujian orang kepada kita. Kita berharap apa kata orang tentang kita. Ketika orang berbicara yang wah tentang kita, hati kita senang. Tetapi ketika kita dikritik, kita merasa rapuh dan hancur. Dan ini luar biasa sekali. Kalau sampai keadaannya seperti ini, kita bisa menjadi orang-orang yang ada di gereja, ada dalam pelayanan, berbicara banyak hal, tetapi ada hal-hal yang kurang dalam hidup kita. Kita punya kehidupan yang rasanya terus bocor. Kita perlu menyerang orang, menghakimi orang. Seperti hari-hari ini saya lihat ada banyak sekali orang mengaku hamba-hamba Tuhan. Dia menyerang gereja, menyerang pendeta. Jadi ada luka-luka. Kita nggak bisa salahkan bahwa ada juga masalah-masalah dalam gereja, soal keuangan, soal macam-macam. Dan gara-gara itu dia mulai menyerang, menghantami. Padahal tentu tidak semua gereja seperti itu ada. Tapi kita jangan didrive, dikuasai oleh luka-luka, oleh kekecewaan. Ini kenapa terjadi? Karena kita nggak utuh jiwa kita, hidup kita. Karena itu ketika Tuhan memanggil, memilih kita, memberikan anugerahnya, seharusnya kita mengalami yang namanya keutuhan di dalam jiwa kita. Jiwa kita tidak retak, tidak pecah. Kita bisa puas. Wanita di Samaria itu menjadi pulih. Perempuan berdosa itu pulih dan mereka berdampak dan jadi berkat. Mereka betul-betul disembuhkan dari masa lalu hidup mereka yang kacau, yang hancur. Dan mereka tidak merasa diri mereka lebih baik, tapi mereka berjalan dengan damai dan sejahtera. Karena itu saya berdoa, saya berharap kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang utuh, komplit, tidak lagi mengejar hal-hal yang gak penting. Saya ingin melihat sebuah contoh dari Alkitab ketika Rasul Paulus pertama kali ketika dalam ambisinya, di dalam emosinya untuk menunjukkan betapa hebatnya dia. Ini orang-orang yang gak pulih, orang-orang yang gak utuh, menjadikan agama sebagai pencapaian, pemuasan, rasa kedagingan, emosi keagamaannya. Dan dia jadi seorang pembunuh. Di tengah perjalanannya dia ketemu dengan Tuhan. Dan dalam prosesnya kita melihat Paulus menjadi pribadi yang pulih, sembuh, komplit, utuh di dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat ciri-cirinya di sini, dia berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Nah, di ayat sebelumnya dia berkata begini, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah di dalam Tuhan. Aku menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kita melihat bahwa ciri kalau orang-orang sudah utuh, sudah sembuh, sudah pulih dalam pengiringannya, dalam pelayanannya kepada Tuhan. Hal yang sederhana yang kalau kita lihat dari ayat yang Paulus tulis, bahwa kita tidak lagi menaruh percaya kita, kebanggaan kita, kehebatan kita kepada hal-hal lahiriah. Paulus menemukan bahwa ada pekerja-pekerja yang jahat, ada penyunat-penyunat yang palsu, sampai dia berkata hati-hati terhadap anjing-anjing. Kenapa? Karena mereka melayani kemegahan mereka, kebanggaan mereka itu hanya kepada perkara-perkara lahiriah. Gedung gerejanya mungkin besar, jemaatnya mungkin banyak, wah kita merasa gimana gitu. Saudara tahu Daud pernah ngalamin yang namanya malapetaka. Bukan hanya dia, rakyatnya, orang yang dipimpinnya. Ketika apa? Ketika Daud mulai kebanggaannya bukan kepada Tuhan,
Kebanggaannya bukan kepada anugerah Tuhan. Dia mulai sombong ketika dia berkata, coba hitung dulu berapa banyak prajurit kita. Bukankah kita udah hebat? Seperti Nebukadnezar direndahkan ketika dia melihat, wow, kerajaannya luar biasa. Nebukadnezar lupa kepada Tuhan. Orang-orang yang gak utuh, retak jiwanya, gak komplit. Biasanya dia masih tergoda. Biasanya dia menaruh hal-hal lahiriah dalam pemikiran hatinya. Dia merasa bahwa hidupnya tuh sempurna karena naik mobil apa, ya makan apa, cantik atau ganteng, merasa ini dan itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Waktu itu terjadi penyakit sampar yang menimpa masyarakat pada waktu itu yang dipimpin oleh Daud. Kenapa? Hanya gara-gara Daud bergeser seperti ini. Saudara, hati-hati. Kita bisa jadi orang-orang jahat di dalam gereja. Kita bisa jadi orang-orang yang gak benar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika jiwa kita nggak utuh, nggak komplit, nggak sempurna, kita akan mulai menaruh bukan lagi kepada Kristus, kepada Tuhan, tetapi kepada apa? Kepada hal-hal lahiriah. Paulus berkata, hati-hati terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Sehingga kita bisa melihat ada banyak orang menjadi orang-orang yang aneh di dalam gereja. Sepertinya kita tidak lagi melihat ada damai sejahtera. Ada sesuatu yang mendatangkan saling membangun, yang membuat suasana menjadi enak. Sehingga gereja tidak lagi memiliki suasana surga, sukacita, damai. Kenapa? Karena memang gereja tidak utuh. Gereja tidak menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena itu saya berharap lewat saat teduh ini dan hari-hari ke depan kita ingin belajar dari Filipi pasal 3 ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah kami menjadi pribadi umat yang utuh di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh menaruh kepercayaan dan kebanggaan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Bukan perkara-perkara lahiriah. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang jahat, menjadi orang-orang yang aneh di dalam dunia kekristenan. Diberkatilah umat-Mu. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kami. Lawat dan tolong apapun pergumulan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.